Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah teman-teman, kalian tahu ya kalau artis ini Madonna Hong Kong ya, Madonnanya Hong Kong, namanya itu Anita Mui. Anita Mui itu lahir 10 Oktober 1960 gitu ya. Nah dia itu cewek dengan 3 bersaudara. Nah dia itu mempunyai seorang ibunya itu pokoknya dajal banget gitu ya. Memang ya anak yang berdosa sama orang tua itu, sama kedua orang tuanya dinamakan durhaka. Dan orang tua durhaka kepada anak itu juga ada ya. Bahkan hukumnya pun nanti di akhirat juga kena, itu kalau dalam Islam itu ya. Nah ini Anita Mui itu si 3 bersaudara, dia punya kakak perempuan dan dia nomor 2, dan dia masih punya adik cowok gitu ya. 3 saudara. Nah sewaktu kecil itu keluarganya mereka itu hidup susah gitu ya. Ya biasalah sama juga. Nah pada waktu kecil itu Anita Mui dan kakaknya itu rela tidak sekolah, tidak melanjutkan sekolah SMP, SMA. Dia itu tapi bagus di dalam suara, kayak Nika Ardila gitu ya kalau Indonesia gitu ya. Dia itu pertama mengawali karir itu dari nyanyi ke kayak biasa ya, nyanyi pakai gitar, pakai alat itu di tempat umum, di mall-mall, di jalanan Hong Kong ini. Nah pada waktu dia bernyanyi itu ternyata suaranya itu memang bagus dan banyak orang yang suka, yang senang. Dan akhirnya ada suatu produser itu yang mungkin ya mengontrak dia, gitulah intinya ya. Pertama itu dia mengawali karir dari bawah, emang dari nyanyi di jalanan, dari main opera gitu ya. Dan itu tapi semua itu uangnya dia dikasih ke ibunya. Dan ibunya itu bahkan memperbudak anaknya itu dijadikan seperti sumber ATM. Nah itu adalah benar-benar orang tua yang sangat-sangat dajal sekali, itu menurut saya sangat jahat gitu ya. Setiap Anita Mui dan kakaknya itu mencari duit, menyanyi gitu ke mall-mall, ke tempat umum, ngamen gitulah, dia dapat duit dan duitnya itu diserahkan ke ibunya. Dan tapi ibunya itu sangat jahat, bahkan dia menyuruh Anita Mui dan kakaknya itu terus kerja ngamen terus. Tapi malah di sisi lain itu dia itu menyekolahkan adiknya laki-laki gitu ya. Sedangkan Anita Mui dan kakaknya itu tidak disuruh sekolah, disuruh mencari duit terus, dijadikan mesin ATM. Dan karena memang karir dia itu bagus gitu ya, karir dia itu bagus banget ya. Pertama masuk ke produser dia dan ya kayak jadi artis penyanyi dulu gitu, bagus, terkenal, banyak orang yang suka. Dan akhirnya dia juga main film kan. Kalau kalian lihat film-film Hong Kong itu pokoknya yang ada bintang film Anita Mui itu dia sudah sangat banyak sekali membintangi film Hong Kong, dari film kungfu, bahkan film cinta, bahkan tentang mafia itu dia udah banyak membintangi film-film. Nah namun di saat dia itu karir kan sudah jadi artis ini ya, jadi artis, tapi dia itu keuangan diserahkan ke ibunya terus. Dan yang buruk, ibunya itu suka judi. Nah itu ya, ibunya itu sangat suka judi besar. Akhirnya uang dari Anita Mui ini, dari anaknya itu habis, nggak tahu kemana gitu ya, habis untuk di meja judi. Jadi nggak punya rumah, maksudnya nggak punya rumah bagus, nggak punya apa-apa, maksudnya selainnya kalau dia habis judi minta ke anaknya. Nah sebagai anak tentunya ini ibu saya apapun yang ibu minta saya tetap harus kasih. Nah Anita Mui ada pikiran seperti itu, adiknya disekolahkan, dibiayai gitu ya. Nah setelah itu karir Anita Mui semakin meroket gitu ya, banyak fan, banyak dikontrak produser, banyak main film. Lah duitnya kan banyak ya, duitnya itu sangat banyak sekali ya, artis gitu ya. Dia akhirnya bisa membeli apartemen, bisa punya mobil mewah, nah semua gitu ya, biasalah artis-artis kayak artis Indonesia. Nah namun di saat seperti itu ibunya itu gila judi, itu yang
sangat buruk sekali ya. Terus dia itu minta judi, dia minta uang untuk judi, kalah terus. Nah karena dia nggak punya uang, terus dia memperalat Anita Mui ini, saya ini ibu kamu ya, kalau kamu nggak patuh, kamu nggak akan saya anggap anak saya. Nah itu ancaman yang bodoh, orang tua itu kayak gitu. Menurut saya orang tua yang bodoh gitu. Nah Anita pun masih tetap menghargai. Dan sewaktu itu adiknya laki-laki itu bohong sama Anita Mui, kakak minta duit untuk usaha restoran dan juga untuk usaha kayak apa itu ya, rumah sakit hewan. Kalau di sini kan ada macam itu ya, buka bisnis rumah sakit hewan, macam makanan hewan gitu. Anita Mui masih ngasih ya adiknya, apalagi ini ibunya. Nah pada suatu saat juga ibunya itu ngomong lagi saya ingin membuka sebuah yayasan kanker. Nah sewaktu ini kan kakaknya Anita Mui ini meninggal duluan karena kanker serviks juga kakaknya itu ya. Nah dia jadi sedih, nggak punya teman curhat, nggak punya, namanya kakak adik itu kalau kakaknya meninggal itu pasti kan juga sedih, nggak ada tempat curhat lagi. Sedangkan kakak yang adik laki-lakinya sama ibunya Anita Mui itu taunya minta uang nggak tahu kemana. Selain buat judi juga adiknya itu juga judi juga bohong kepada Anita Mui, katanya membuka restoran, katanya membuat toko pet itu, toko dan rumah sakit binatang. Tapi setelah Anita Mui tanya kenapa nggak ada, mana usaha kamu, mana restorannya, itu tuh bohong. Tapi ibunya selalu membela adiknya. Nah itu jahatnya kayak gitu. Nah setelah kakaknya meninggal karena kanker serviks itu, ibunya bohong lagi. Anita masih percaya, gimana lagi, ini adalah ibu saya. Dia tetap main film, nyanyi, tetap kerja. Dia juga punya kekayaan lah tentunya. Nah tapi ibunya itu bohong, saya ingin membuat yayasan kanker gitu ya. Terus dikasih modal, dikasih duit sama Anita Mui. Nah tapi lambat laun itu kok banyak itu para donatur yang ke yayasan itu menanyakan, ini uang para donatur itu dikemanain gitu ya, nggak taunya uangnya itu sama ibunya Anita Mui digunakan untuk judi, juga untuk keperluan pribadi, untuk foya-foya dengan adiknya laki-laki itu. Nah untuk menutup semua tagihan itu, kan ditagih itu di mana-mana gitu, Anita Mui bekerja lagi, bekerja. Intinya bekerja. Tapi pada saat dia bekerja, dia juga tentunya itu dia mencintai Andy Lau, tapi cintanya nggak terbalaskan. Sampai dia meninggal itu nggak terbalaskan sama Andy Lau, cinta Anita Mui itu nggak terbalaskan. Nah akhirnya dia juga ini ya, frustasi. Dia maksudnya gimana ya, mungkin karena banyak juga artinya frustasi, mungkin ada pula punya masalah yang seperti itu gitu ya, masalah dengan konflik keluarga. Nah setelah dia cintanya nggak terbalaskan dengan Andy Lau gitu ya, kasihan gitu ya, sampai dia meninggal. Nah sebelum dia meninggal itu, maksudnya dia tetap bekerja. Intinya dia ya juga buat masa depan gitu di hari tuanya gitu. Apalagi dia sangat terpukul sekali setelah kakaknya meninggal. Kakaknya itu kan teman seperjuangan dari kecil, dari dia ngamen kemana-mana, ngamen ke jalanan gitu ya. Namun ibunya itu taunya minta duit untuk foya-foya, untuk judi, untuk nggak jelas untuk dirinya sendiri gitu. Hal buruknya, dan Anita Mui itu meninggal karena kanker serviks. Nah pada waktu dia kanker serviks itu dia berobat ke Jepang. Nah sewaktu dia berobat ke Jepang, dia itu telepon ibunya. Maksudnya telepon ibunya itu ingin dukungan, ingin support. Malah ibunya itu dalam keadaan seperti itu, dalam Anita Mui keadaan melawan kanker serviks, dia malah telepon, semua kekayaan kamu, semua barang-barang berharga kamu harus diwariskan ke saya dan adik kamu. Maksudnya disuruh dalam keadaan sakit, Anita Mui itu disuruh membuat surat wasiat. Itu kan gila banget gitu. Bukannya memberi dukungan, mensupport biar kamu itu tetap sehat, biar kamu baik, itu malah minta Anita Mui itu membuat surat wasiat. Nah tapi Anita Mui juga cerdas ya. Maksudnya begini, ini ibu sebenarnya juga sedih, tapi ini seorang ibu yang telah melahirkan saya gitu ya. Terus dia itu tetap
dia tetap membuat surat wasiat, namun sebagian kekayaan dia, harta waris dia itu dikasihkan ke keponakan Anita Mui. Misalnya ke keponakan dan ke museum, dan semua barang-barangnya, baju itu artis kan mahal-mahal semua, ditaruh di museum. Dan yang 90% itu untuk ponakan, dan dia uangnya juga untuk yayasan gitu, selain ditaruh di museum, dan dia hanya menyisakan 10% untuk ibunya. Nah, hingga akhirnya Anita Mui meninggal. Dan di saat Anita Mui sudah meninggal, ibunya itu lebih gila lagi, dia menuntut. Ini mungkin waktu anak saya membuat surat wasiat ini, dia sedang dalam keadaan labil gitu ya, labil sakit. Dia nggak mungkin, saya ini ibunya, saya harus mewarisi semua harta peninggalan dia. Bahkan sampai sampai baju dalamnya dia pun dilelang, celana dalamnya itu sampai, itu kan udah sangat jahat banget, sampai fan-fannya itu akhirnya jadi tahu ternyata Anita Mui orang tuanya itu sebegini jahatnya gitu. Orang tuanya selalu naik banding, ingin semua harta warisan, harta peninggalan, dari apartemen, dari mobil, dari semua hartanya Anita Mui selama menjadi artis, selama menyanyi, selama main film, itu ingin ke dia semua. Tapi itu udah nggak bisa, maksudnya karena itu udah tanda tangannya dia sendiri, Anita Mui, dan juga dia kan juga mempunyai produser, mempunyai manajer. Nah, itu akhirnya kok ada ya ibu seperti itu. Nah, ini sangat-sangat tragis, sangat-sangat ini ya, sedih gitu ya. Dia mengawali karir dari nol, malah ibunya itu menghabiskan uangnya untuk di meja judi. Bahkan dia belum menikah loh, dia belum menikah, meninggal loh, karena kanker serviks. Dia dan kakaknya itu mempunyai riwayat hidup kanker serviks. Ya nggak tahu kalau masalah itu ya. Dan akhirnya hingga meninggalnya di 30 Desember 2003 itu banyak fan-fannya yang kehilangan, karena dia tuh penyanyi juga pemain film, serba bisa, multi talenta gitu ya, Madonnanya Hong Kong gitu. Tapi sayang cintanya juga nggak terbalaskan hingga dia mati dengan Andy Lau. Dia tuh pernah sering main film dengan Andy Lau juga, biasa ya, cinta lokasi atau cinta apa. Tapi Andy Lau belum membalas I love you itu dia udah sampai meninggal, itu kasihan sekali ya. Ya ini emang artis itu kadang itu artis itu kerja keras pasti menghasilkan duit. Nah, kadang dari segi intern, dari keluarga dia itu ada yang gak beres. Kayak ini Anita Mui ini kan ibunya itu judi, juga terlalu foya-foya. Bahkan dia itu pernah memelas kepada di dunia entertainment, saya itu mau makan aja gak bisa, padahal dia itu tiap hari makannya di restoran. Sewaktu Anita Mui sudah meninggal itu, hingga dia menuntut warisannya itu ke dia, tapi gak bisa, itu udah bahkan ada museum Anita Mui juga, bahkan di gym saja itu ada tepak artisnya gitu ya, tanda tangannya juga.